Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini saya ingin menyampaikan sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu sahabat siapa orang-orang yang muflis? Muflis artinya siapa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ketika dalam sebuah majelis Rasul bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, kata Nabi. Sahabat menjawab, "Ya Rasul, al-muflisu fina man la dirhamu lahu wala mata." Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, ya Rasul, orang yang waktu hidup di dunia tidak punya harta dan kekayaan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak punya pangkat dan kedudukan. Orang yang waktu hidup di dunia tidak mempunyai jabatan yang tinggi dalam suatu sosial. Itu sahabat menjawab kepada Nabi Muhammad. Rasul tersenyum dan menjawab ucapan sahabat ini, "Innal muflisa min ummati," orang yang bangkrut dari golongan umatku, kata Nabi. Nanti di hari kiamat mereka datang, may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ketika di hari kiamat dia datang menyetorkan amal solat, amal zakat, bahkan amal puasa kepada Allah. Begitu akan masuk surga, ada orang yang memanggil dari belakang, "Muhammad." Dikatakan kepada Nabi dan para Tuhan, kepada Allah dan melalui malaikatnya di hari kiamat, benar waktu hidup di dunia dia orang yang rajin ibadah. Dia waktu hidup di dunia orang yang kaya, rajin dermawan, rajin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Waktu hidup di dunia dia rajin beribadah, melaksanakan sholat sunnah dan sholat wajib. Tapi waktu hidup di dunia, mayyati qad satamahaza. Pertama, dia pernah mencaci maki saudaranya. Waktu hidup di dunia dia pernah mencaci saudaranya, sehingga pada akhir hayat tidak pernah meminta maaf kepada orang yang dia caci maki. Di hari kiamat nanti amal ibadahnya akan dipindahkan kepada orang yang dia caci maki. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bangkrut di hari kiamat, waqaza fahaza. Orang yang semasa hidupnya pernah memfitnah saudaranya, yang benar menikam di dalam penjara, yang salah tertawa di luar. Boleh jadi karena waktu hidup di dunia dia orang kaya, punya pangkat dan kedudukan, sehingga kadang-kala sangat gampang berucap memfitnah saudaranya sendiri. Kita sudah tahu memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Kita fitnah saudara kita sehingga dia menikam di dalam penjara, yang benar masuk dalam penjara, yang tertawa di luar yang salah. Semasa hidupnya dia tidak pernah meminta maaf, padahal dia tahu dia memfitnah saudaranya. Sampai akhir hayatnya pun karena kesombongan, dia punya pangkat dan kedudukan, dia seorang pemimpin yang punya kekuasaan, dia orang yang punya harta dan kekayaan, orang kecil barangkali yang dia fitnah, sehingga pada akhirnya dia tidak pernah meminta maaf kepada saudaranya. Nanti di hari kiamat amal ibadahnya dipindahkan kepada orang yang dia fitnah. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, orang yang bangkrut, kata Nabi, wa akala malahaza. Seseorang yang gemar memakan harta anak yatim, tapi tidak jelas alasannya digunakan untuk apa. Program pemerintah meluncurkan dan memberikan bantuan raskin, bantuan beras kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang yatim. Panitianya yang merasa kenyang, orang yang yatim tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang seperti ini pun bangkrut di hari kiamat nanti. Wa akalah malahaza, orang yang memakan harta yang bukan haknya, tidak jelas alasannya digunakan untuk apa. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Celaka orang yang beragama seperti ini. Siapa orang yang celaka ini diantaranya? Fazalikal ladzi yadu'ul yatim, orang-orang yang suka menghardi, mencaci maki, memakan harta anak yatim, bukan malah menolong, tapi memakan harta anak yatim.
sepanjang hidupnya tidak memberikan dan membalas atau membayar apa yang dia makan kepada anak yatim, nanti di hari kiamat amal ibadahnya akan dipindahkan kepada anak yatim itu. Kemudian golongan yang keempat, orang yang bangkrut, kata Nabi, wasafaka damahaza, orang yang semasa hidupnya pernah membunuh saudaranya, membunuh tanpa dosa. Orang yang semasa hidupnya membunuh saudaranya dan tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada mungkin saudara dan keluarga yang ditinggalkan, maka amal ibadahnya pun akan dipindahkan kepada orang yang dia bunuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin, dia membawa, menyetorkan kepada Allah amal solat, amal zakat, amal puasa, tapi dia melakukan 4 dari perbuatan ini, semua amal ibadahnya bangkrut di hari kiamat nanti. Ketika sudah bangkrut di hari kiamat nanti, apa kata Nabi? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda ma'alai, sama seperti seorang pengusaha, sama seperti seorang kontraktor, sama seperti orang kaya, sama seperti orang pedagang. Barang habis tagihan bejibun, utang banyak nimbun, bangkrut di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari renungan hadis ini Nabi menggambarkan bahwa hidup ini ada awal, ada akhir. Sesuatu yang mungkin kita sayang, sesuatu yang mungkin kita sayang dan kita cintai dalam kehidupan dunia, barang yang kamu cintai, barang yang kamu sayangi, hari ini kamu genggam, ada masanya pada akhirnya nanti kalian lepaskan. Dunia hanya sementara, akhirat adalah kehidupan yang kekal. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tapi orang yang baik di dalam Islam, orang yang selalu ingat dan mencari kesalahan apa yang dia pernah lakukan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang baik di dalam Islam. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan. Perbanyak kita berselawat kepada Nabi dengan mengikuti ajaran beliau serta meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Dekatkan diri kita kepada Allah. Hari berganti hari, minggu pun berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Maka semakin dekat kita dengan menghadapi kematian, ajal kita semakin dekat. Dekatkan diri kepada kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tapi orang yang baik dia selalu ingat merubah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.